Saya sempat sih melihat di tayangan Uya Kuya dari awal, mulai Mbak Marissa, terus kemudian Mas Safir, terus Mas Safir dengan Iren ya kakaknya. Nah, yang paling membuat saya sedih itu ketika ada seorang ibu. Coba bayangkan, seorang ibu yang melahirkan Mbak Ica, kakaknya Mbak Ica, terus kemudian ada mantan menantunya, beliau menangisi kok sampai seperti ini. Nah, maka hal yang seperti ini mudah-mudahan tayangan ibu itu menjadi tayangan yang terakhir. Jangan sampai, nah saya berharap Mas Uya Kuya ya, sebagai orang yang pertama kali membuka ini semua. Makanya kapan hari itu ketika teman-teman wawancara saya, ini hati-hati loh, bahaya. Ini bukan masalah skandal korupsi, bukan karena kejahatan yang luar biasa. Ini adalah persoalan rumah tangga diumbar ke ruang publik. Kalaupun itu benar, misalnya anggap itu benar, itu hibah. Nah, hibah itu di dalam agama kita itu sama halnya memakan bangkai saudaranya, baik itu dilakukan oleh si fulan maupun si fulan. Nah, maka ketika jenengan minta pendapat, saya lebih memikirkan ibunya tadi itu. Ini harus disudahi. Nah, saya berharap teman-teman yang seringkali bikin podcast memancing di air keruh, ini kan namanya memancing di air keruh kan. Apa sih tujuannya? Ngapunten, podcastnya Bang Uya Kuya, wawancarai si A, wawancarai si B, yang pada akhirnya beruak. Kan itu yang terjadi. Siapa yang diuntungkan ini? Ya, yang menikmati hasil surkrep. Nah, dari segi agama gimana ketika orang menyampaikan berita-berita hibah, berita-berita adu domba? Maka haram itu hukumnya ketika kamu menghasilkan dari pendapatan orang yang hibah tadi. Jadi mohon maaf Mas Uya Kuya, jadi ini kami berbicara berkaitan bagaimana pandangan agama. Nah, saya tetap berdoa karena saya tahu betul Mbak Marissa Ica ya, yang saya ketahui beliau orang baik, yang saya ketahui. Nah, orang memang benar punya masa lalu. Saya pun punya masa lalu. Mungkin masa lalu saya lebih brengsek dari orang yang di podcast, bisa saja. Gitu loh. Nah, yang paling penting adalah masa akan datang. Apakah kita menjadi manusia yang khairun nas anfa'um linas, menjadi orang yang memberi manfaat untuk orang lain, atau kita merugikan orang lain? Dan menurut saya, podcast yang dilakukan sama ini Bang Uya Kuya ini membuat ibu menangis, itu harus disudahi. Dan seorang ibu sampai menangis itu harus menjadi pintu terakhir. Kalau bisa islah, apalagi sekarang ini kan sudah melakukan langkah-langkah hukum kan, akhirnya jadi nggak ada manfaat. Yang manfaat yang punya podcast, subscribe-nya banyak, yang nonton banyak. Terus bagaimana hasil itu? Ya haram. Karena dari sesuatu yang diawali dari itu bukan membuka kebenaran, bukan. Membuka kebenaran itu ketika ada kejahatan korupsi misalnya, dibongkar sama yang wawancara itu, pancing supaya ngomong, baru itu tiba-tiba hadis bikin tadi.